Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pre-conference dan post-conference. Nah, tujuan pembelajaran praktik kali ini harapannya mahasiswa mampu memahami tentang pre-conference dan post-conference. Setelah itu mahasiswa mampu mendemonstrasikan kegiatan pre-conference dan post-conference. Sebelumnya, mahasiswa di sini sudah tahu apa itu pre dan post conference? Belum. Baik, saya jelaskan satu persatu. Pre conference itu adalah komunikasi antara ketua tim dan perawat pelaksana di tim tersebut tentang rencana asuhan yang akan diberikan pada satu shift tersebut, dan kita melakukan kegiatan tersebut sesaat setelah operan jaga gitu. Jadi setelah operan jaga, tim A bersama perawat pelaksananya misalnya di ruang tim A, kemudian tim B bersama perawat pelaksananya di ruang tim B, di ruangan mereka masing-masing ya. Kemudian Katimnya menanyakan rencana asuhan pada pasiennya. Begitu isi dari pre-conference. Jadi dilakukannya di awal shift sesaat setelah operan jaga, langsung sebelum kita turun ke pemberian pelayanan ke pasien. Jamnya sekitar misalnya operan jaga dari jam 7.30, dari jam 7 sampai jam 7.30. Nah, kita lakukan pre-conference dari jam 7.30 sampai misalnya jam 7.45 menit. Jadi 15 menit cukup gitu. Kemudian dilakukannya dalam 24 jam berapa kali? Tetap 3 kali ya. Jadi setiap shift itu harus ada pre-conference dan post-conference. Nah, kegiatan pre dan post-conference ini kalau di bagian planning, organizing, actuating, controlling ini masuk ke actuating, pengarahan dari Katim ke bawahannya. Bawahannya Katim siapa? Yaitu perawat pelaksana gitu. Nah, pada saat inilah Katim melakukan salah satu tugasnya, yaitu memberikan pengarahan gitu ya. Tadi udah dilakukan dalam 24 jam 3 kali dan pre-conference di awal shift. Kemudian apa saja isinya dari kegiatan pre-conference? Yaitu yang pertama, Katim membuka acara dengan salam, jadi dipimpin oleh ketua tim ya. Kemudian setelah itu Katim langsung menanyakan kepada perawat pelaksananya, misalnya perawat pelaksana 1, perawat pelaksana 2, apa rencana asuhan yang akan Anda berikan kepada pasien Anda gitu. Nah, pada saat perawat pelaksananya menjawab rencana asuhan, formatnya intinya kita menyampaikan misalnya untuk Tuan A dengan diagnosa keperawatan nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis belum teratasi, maka saya akan onek lagi gitu. Observasi, nursing, education, dan kolaborasi gitu ya. Kemudian untuk diagnosa kedua gitu, lanjut apa diagnosanya, misalnya ketidakstabilan kadar gula darah berhubungan dengan apa gitu, maka saya akan onek lagi gitu. Nah, itu format penyampaian rencana asuhan. Kemudian setelah perawat pelaksananya masing-masing memaparkan rencana asuhannya, kemudian tugas Katim selanjutnya, urutan selanjutnya adalah memberikan saran terhadap rencana yang tadi disampaikan gitu. Misalnya intinya masukan dari Katim, apakah ada rencana yang misalnya perlu ditingkatkan apa gitu, intinya dikasih saran. Kemudian setelah itu sebelum mengakhiri acara, Katim seperti biasa seorang pemimpin itu harus memberikan motivasi dan reinforcement positif, pujian terhadap rencana yang udah dibuat misalnya gitu, dan diakhiri dengan salam begitu. Urutan kegiatan pre-conference gitu ya. Kemudian selanjutnya tadi kan pre-conference ya. Sekarang saya jelaskan tentang post-conference. Sama-sama dilakukan komunikasi antara Katim dan perawat pelaksana. Bedanya ini untuk hasil asuhan selama satu shift itu bahasanya. Kalau yang pre-conference kita garis bawahi ya, yang ditanyakan adalah rencana asuhan. Kalau post-conference di garis bawahi adalah hasil asuhannya gitu. Kemudian pada saat
urutan-urutan untuk jamnya dulu ya, dilakukannya itu sesaat sebelum kita melakukan operan jaga berikutnya. Misalnya operan jaga siang mau dilakukan jam 14.00, maka post conference yang shift pagi adalah jam 13.30 gitu. Jadi sebelum operan jaga berikutnya dilakukan, itu waktu untuk melakukan post conference antara ketua tim dan perawat pelaksana dan di ruangan masing-masing tim. Kemudian isi dari post conference itu apa? Yang pertama, Katim membuka acara dengan salam, dan yang kedua, Katim langsung menanyakan hasil asuhannya gitu. Coba sekarang dipaparkan, misalnya Nurse Toto, silakan paparkan hasil asuhan Anda, misalnya gitu. Nah, formatnya pada saat perawat pelaksana menyampaikan hasil itu adalah kita itunya swab ya. Nah, formatnya, jadi misalnya untuk diagnosa 1, misalnya ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan apa, S-nya apa, terus O-nya apa, A-nya apa, planningnya apa gitu. Nah, jadi formatnya swab. Kemudian sebenarnya di situ di planning kita harus pakai format kembali ke rencana asuhan kita kan, untuk misalnya belum teratasi masalah itu planningnya onek lagi gitu. Seperti itu ya formatnya. Untuk diagnosa 2, swabnya apa, lalu bagian planning itu onek lagi gitu. Kemudian setelah ketua tim menanyakan hasil asuhannya, selanjutnya adalah Katim menanyakan apakah selama perawat pelaksananya shift 1 shift ini ada kendala atau tidak gitu dalam dia mengasuh pasiennya. Nah, diberikan kesempatan kepada perawat pelaksana untuk menyampaikan kendala. Setelah mereka menyampaikan kendala, Katim memberikan solusi terhadap kendala yang barusan disampaikan gitu. Kemudian, setelah selesai proses itu, tetap memberikan motivasi dan reinforcement positif di akhir acara, lalu menutup dengan salam gitu. Hal yang perlu digaris bawahi juga pada saat pre-conference itu kita bisa memulai dengan mengalokasi pasien, namanya membagi pasien. Jadi Katim misalnya di tim A hari ini tuh ada 5 pasien dengan 3 tingkat ketergantungan parsial, 2 minimal tingkat ketergantungannya. Nah, dalam Katim membagi dikatakan adil itu bukan rata. Misalnya ada 5 tadi 2, 2, 1 gitu, bukan rata, tapi lihat tingkat ketergantungan. Semakin dia tingkat ketergantungannya total kan semakin berat, berarti dapatnya 1 misalnya gitu. Kalau yang minimal 2 pasien gitu. Jadi lihat tingkat ketergantungannya. Jadi di awal pre-conference itu ada Katim membagi dulu misalnya nurse siapa mendapat pasien apa yang mana, terus nurse siapa mendapat pasien apa gitu, dibagi dulu. Nah, pada saat post conference juga bisa diulangi lagi. Tadi pagi kan saya sudah membagi ya, nurse A tadi ngasuh pasien A dan B gitu. Jadi diulangi yang itunya. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Ya, silakan. Sebutin namanya ya. Saya Kajrwedi itu, Bu. Bagaimana jika pada saat shift dalam tim tersebut hanya 1 perawat saja yang berdinas? Apakah perlu dilakukan pre atau post conference? Iya. Jadi kan biasanya itu kita kalau pembagian shift jaga ada kalanya kita itu dalam satu tim cuma sendirian ya, tidak selamanya berdua, bertiga, berempat gitu. Nah, kegiatan pre dan post conference ini syaratnya dilakukan jika kita ada partnernya ya, berdua, bertiga, berempat. Tapi jika kita sendirian di tim A, misalnya hanya kita sendiri, maka kegiatan pre dan post conference itu tidak dilakukan karena cuma sendirian gitu. Seperti itu ya. Selama kita ada partner itu wajib dilakukan gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Ada Bu, ya. Nama saya Dwi Silviana, saya mau bertanya, apakah perlu disampaikan data pasien secara lengkap Bu, seperti kayak di operan kayak gitu? Ya, baik. Jadi untuk kegiatan pre-conference dan post-conference kita tidak perlu menyampaikan data-data pasien selengkap pada saat operan, karena itu namanya pengulangan dan nanti akan menghabiskan banyak waktu, sedangkan tadi kita harus segera pelayanan ke pasien. Jadi dia pre dan post conference itu intinya kelanjutan dari operan. Jadi apa-apa yang sudah disampaikan di operan
semuanya juga sudah mendengar ya, jadi nggak perlu kita ulangi lagi. Jadi fokus langsung untuk rencana asuhan keperawatan untuk Tuan A. Untuk mengatasi diagnosa pertama saya akan melakukan oneknya ini gitu. Jadi langsung aja gitu ya. Ya, Bu. Baik. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Cukup Bu. ya. Kalau begitu selanjutnya saya minta mahasiswa untuk mendemonstrasikan kegiatan pre dan post konferen ya. Ya. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, program Studi Nurse Angkatan A17. Di sini kami akan melakukan role play tentang pre-conference. Saya sendiri, Rati Ayu Nidia Safitri, sebagai Ketua Tim 1. Saya Ganjar Widido sebagai perawat pelaksana tim 1. Saya Robi Manjarni sebagai perawat pelaksana tim 1. Langsung saja kita mulai role play-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ganjar, selamat pagi Ibu Manja. Pagi Ibu. Seperti biasa kita kumpul pada pagi hari ini di kegiatan pre-conference. Sebelum kita mengawali kegiatan pre-conference pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita melakukan kegiatan pre-conference. Tujuannya adalah untuk mengetahui rencana asuhan keperawatan yang akan dilakukan oleh rekan-rekan perawat kepada pasien. Di sini ada 3 pasien dari bed A1 sampai A3 dengan ketergantungan parsial. Saya sendiri mengelola Nyonya Tessa, bed A1 dengan diagnosa hipertensi, dokternya Dr. Nita. Untuk Nyonya Maya, bed 2 dengan diagnosa ulkus DM, dokternya Dr. Nita, saya serahkan kepada Bapak Ganjar. Lalu untuk Nyonya Ida, bed A3 dengan diagnosa post-op appendiktomi hari kedua, dokternya Dr. Bani, saya serahkan kepada Bu Manja ya Bu ya. Ya. Langsung saja yang pertama dari Pak Ganjar untuk memaparkan rencana asuhan keperawatan yang telah dibuat untuk pasien nanti. Ya, baik, terima kasih Bu Rati. Pasien saya adalah Nyonya Maya, umur 46 tahun dengan nomor rekam medis 005637 dengan tingkat ketergantungan parsial dengan diagnosa medis DM. Dan di sini muncul diagnosa keperawatan kerusakan integritas jaringan kulit berhubungan dengan ulkus DM ya. Intervensi yang akan saya lakukan nanti pertama observasi luka, kemudian melakukan perawatan luka steril, menganjurkan untuk tetap menjaga kebersihan luka, kemudian kolaborasikan dengan dokter dalam pemberian cefotaxim 500 mg 2x1 melalui IV. Kemudian diagnosa yang kedua yaitu ketidakstabilan kadar glukosa darah. Intervensinya yaitu cek GDS per hari, kemudian menganjurkan diet DM, kemudian memberikan Novorapid 10 unit per 8 jam melalui injeksi subkutan. Seperti itu, Purtai. Sudah Pak? Sudah. Baik, bagus sekali rencana asuhan keperawatannya sudah dibuat. Untuk tambahan dari saya itu saat melakukan perawatan luka nanti dilihat lukanya bagaimana, apakah sudah kering ataupun masih basah. Dan misalnya masih ada nekrosis nanti bisa dibersihkan dengan bersih gitu ya Pak ya? Iya. Selanjutnya kepada Bu Manja silahkan. Baik Ibu, saya mengelola Nyonya Ida, umur 31 tahun dengan nomor rekam medis 004251 dengan diagnosa medis post-op appendiktomi hari kedua. Di sini muncul diagnosa keperawatan nyeri akut berhubungan dengan post-op appendiktomi. Dan rencana intervensi yang akan saya lakukan yaitu observasi nyeri pasien. Setelah itu berikan posisi yang nyaman, ajarkan teknik relaksasi nafas dalam, kolaborasikan dengan dokter dalam memberikan injeksi keterolak 30 mg per 8 jam melalui IV. Dan untuk diagnosa yang kedua yaitu kerusakan integritas kulit berhubungan dengan luka post-op. Intervensi yang akan saya lakukan yaitu yang pertama observasi luka, melakukan perawatan luka steril, menganjurkan untuk tetap menjaga kebersihan luka, kolaborasikan dengan dokter dalam pemberian cefotaxim 500 mg per 12 jam melalui IV. Seperti itu Ibu. Baik Ibu, rencananya sudah bagus sekali. Tadi ada diagnosa yang pertama itu nyeri ya Bu ya. Iya. Untuk tambahannya nyerinya nanti dilihat bagaimana sesuai dengan PQRST diobservasi, lalu TTV-nya juga, dan tadi ada
Ibu Manja mau mengajarkan tentang relaksasi nafas dalam ya Bu ya. Iya. Nanti itu di ruangan ada keluarganya tidak? Ada keluarganya. Ada keluarganya. Nanti saat melakukan relaksasi, tolong keluarganya juga diajarkan agar Iya. membimbing pasien dalam melakukan relaksasi. Iya Ibu, baik. Dan untuk lukanya juga sama, nanti dilihat lukanya bagaimana, jahitannya sudah kering ataukah ada rembesan. Nanti hasilnya bisa dituliskan di rekam medis buat catatan gitu ya Bu ya. Iya, siap. Apakah ada tambahan lagi? Cukup Ibu. Cukup. Baik, terima kasih rekan-rekan yang sudah menyampaikan rencana asuhan keperawatannya. Semoga kita dapat menjalankan tugas dengan baik dan sesuai standar operasional yang ada. Kita tutup kegiatan pre-konferen pada pagi hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, program studi nurse angkatan 2017. Di sini kami akan melakukan role play tentang post conference. Saya Ganjar Widido sebagai Katim 1. Saya Muhammad Saifuddin sebagai perawat pelaksana tim 1. Saya Rati Ainidia Safitri sebagai perawat pelaksana tim 1. Oke, langsung saja kita mulai untuk role play-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul lagi di sini untuk melakukan kegiatan post conference sebelum nanti dioperkan ke shift berikutnya. Nah, untuk memulai kegiatan post conference pada siang hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pasien kelolaan kan sudah dibagi ya. Ya. Nah, Pak Iza dengan pasien Nyonya M dan Bu Rati pasien Tuan K. Baiklah, saya persilakan untuk menyampaikan hasil asuhan keperawatannya masing-masing. Ya, baik, terima kasih. Untuk pasien kelolaan saya adalah Nyonya M, umur 58 tahun dengan diabetes mellitus. Perawatan hari kedua, tindakan yang telah dilakukan untuk mengatasi diagnosa keperawatan yang muncul adalah: pertama, diagnosa kerusakan integritas jaringan berhubungan dengan ulkus. Hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan, pasien mengatakan nyeri pada area luka, nampak verban balutan pada kaki kanan, masalah belum teratasi. Rencana tindak lanjut yaitu observasi keadaan luka, lakukan ganti balut, anjurkan pasien menjaga kebersihan luka, kolaborasikan dengan dokter untuk pemberian terapi cairan infus. Untuk diagnosa keperawatan kedua yaitu ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan ketidakpatuhan dalam pengobatan. Hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan adalah pasien mengatakan kadang tidak nafsu makan, GDS 327 mg, masalah belum teratasi. Rencana tindak lanjut yaitu observasi kadar glukosa, cek GDS per 8 jam, motivasi pasien untuk selalu makan, kolaborasi dengan dokter untuk pemberian terapi Novorapid 10 unit per 8 jam melalui injeksi sekutan. Ya, terima kasih. Ya. Kemudian untuk Bu Rati. Terima kasih Bapak. Untuk pasien kelolaan saya yaitu Tuan K, umur 52 tahun dengan diagnosa medis GEA, perawatan hari kedua. Tindakan yang telah dilakukan untuk mengatasi diagnosa yang muncul adalah untuk diagnosa yang pertama yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis. Hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan, pasien masih mengeluh nyeri pada perut. Pasien terlihat menahan nyeri, skala nyeri 5 hilang timbul. Masalah belum teratasi. Rencana tindak lanjutnya yaitu kaji nyeri pasien, PQRST, lakukan relaksasi nafas dalam, ajarkan pasien untuk banyak minum air putih, kolaborasikan dengan dokter dalam pemberian injeksi ketorolac 30 mg per 8 jam melalui IV. Untuk diagnosa keperawatan kedua yaitu resiko kekurangan volume cairan berhubungan dengan output berlebih. Hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan yaitu pasien mengatakan masih BAB cair, lumayan sering, pasien tampak lemas, akral dingin. Masalah belum teratasi. Rencana tindak lanjutnya yaitu observasi input cairan pasien, beri terapi infus RL 500 ml, anjurkan pasien banyak minum, lalu kolaborasikan dengan ahli gizi untuk dietnya. Sekian dari saya, Pak. Oh ya, baiklah. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menyampaikan hasil ASKEP-nya. Sudah bagus ya. Namun dilihat dari laporan yang tadi rekan-rekan sampaikan bahwa masing-masing dari pasien masih memerlukan perawatan yang atau tindakan yang lebih ya.
Nah, untuk itu saya harapkan untuk kerjasamanya lebih ditingkatkan. Ya, untuk tindakan keperawatan yang telah dilakukan tadi, apakah ada kendala? Ya, pasien itu menolak saat dipasang infus. Soalnya tadi lepas, Pak. Oh, lepas. Nah, kemudian Bu Rati ada nggak? Ada Pak, untuk pasien keluhan K itu kan ada diagnosa kekurangan volume cairan, sedangkan pasien itu susah buat minum gitu Pak. Itu bagaimana ya Pak Oh, iya. solusinya? Nah, untuk masalah yang masih tadi ya, untuk membujuk pasien dan keluarga ya kalau bisa ya. Soalnya kan harus ada obat yang masuk gitu, dibilangin ke keluarganya. Ya. Kalau tidak kan nanti gimana juga nanti pemikiran dari luar sana. Ya. Terus untuk Bu Ratih yang tadi susah minum, nanti dimotivasi untuk sering minum Bu ya. Soalnya kan kekurangan volume cairan banyak itu buat pasiennya. Oke, saya kira cukup untuk post conference pada siang hari ini. Untuk menutup kegiatan post conference pada siang hari ini, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai rumah. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.